Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 698, diterima sebagai murid. Kematian Xiao Fei, salah satu dari segelintir murid inti Paviliun Tianlu, dengan cepat menggemparkan seluruh dunia besar Tianlu. Dalam dunia besar ini, para jenius memang melimpah, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai status murid inti dari sekte kekaisaran seperti Paviliun Tianlu. Pembunuhnya adalah Sura. Tak lama setelah kejadian itu, Paviliun Tianlu mengeluarkan perintah pencarian, memicu gelombang kekacauan di seluruh dunia. Roar, raungan naga yang memekakkan telinga menggema di langit kota bulan bintang. Sebuah kereta megah yang ditarik oleh 3 naga sejati berwarna biru muncul di angkasa, memancarkan aura agung dan menindas. Kehadiran ini membuat seluruh penduduk kota gemetar, merasa kecil dan tidak berdaya di bawah tekanan yang menyelimuti jiwa mereka. Xiao Fei hanya seorang murid inti. Kematian seorang murid inti seharusnya tidak cukup untuk menggerakkan sosok tingkat kaisar dewa. Di bawah, Luo Xiu, yang sekarang menyamar dengan jubah hitam, memandang kereta naga biru di langit. Setelah mengalami kekuatan menakutkan seorang kaisar dewa secara langsung sebelumnya, Luo Xiu dapat memastikan bahwa penghuni kereta ini bukanlah sosok pada tingkat itu. Namun, bahkan jika bukan seorang kaisar dewa, keberadaan di dalam kereta itu jelas adalah seorang ahli tingkat atas yang kekuatannya jauh melampaui Luo Xiu saat ini. Aku tidak bisa melawan mereka sekarang, pikir Luo Xiu sambil mengevaluasi kekuatan lawannya. Sejak awal perjalanan bela dirinya, Luo Xiu tahu bahwa setiap kali seseorang membunuh murid penting dari sekte besar, kekuatan tersebut pasti memiliki cara untuk melacak pelakunya. Semakin besar dan kuat sekte itu, semakin canggih pula metode mereka. Karena itu, Luo Xiu telah mempersiapkan dirinya. Setelah membunuh Xiao Fei, ia segera mengganti identitas dan auranya. Dia kini menggunakan penampilan tubuh reinkarnasinya, menyebut dirinya Liu. Dengan bantuan teknik reinkarnasi, penyamarannya begitu sempurna hingga hampir mustahil bagi Paviliun Tianlu untuk melacak identitas aslinya. Setelah kematian Xiao Fei, kota bulan bintang menjadi penuh dengan intrik. Tidak hanya Paviliun Tianlu yang mengirim tokoh besar untuk menyelidiki, tetapi berbagai kekuatan lain juga mulai bergerak. Bagi sekte seperti Paviliun Tianlu, kehilangan murid inti bukan hanya soal pribadi, tetapi juga soal menjaga wibawa mereka sebagai sekte kekaisaran. Dalam bayang-bayang kekacauan ini, berbagai konflik dan ketegangan antara kekuatan besar mulai muncul. Namun, Luo Xiu tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya memiliki satu tujuan: menyelesaikan tugas untuk mendapatkan pengakuan dari Grandmaster Xuan Kong. Luo Xiu tiba di depan menara pil Xuan Kong. Dia mengetuk pintu dengan tenang. Tok, tok, tok. Pintu terbuka, dan seorang gadis muda berpakaian ungu, yang sebelumnya bertemu Luo Xiu, kembali muncul. Ketika Luo Xiu masuk, wujudnya berubah kembali menjadi sosok Ye Haoran, identitas yang ia gunakan untuk menghadapi Grandmaster Xuan Kong. Gadis muda itu terkejut melihat transformasi itu. Ini, kau. Meskipun ia telah banyak belajar di bawah bimbingan kakeknya, Grandmaster Xuan Kong, gadis itu tidak dapat melihat melalui teknik penyamaran Luo Xiu. Kedua identitas yang ia tampilkan terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Luo Xiu, dengan santai, duduk di salah satu kursi di lantai pertama. Ia mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain dari penyimpanan ruangannya dan melemparkannya ke meja. Tanpa membuka bungkusnya, gadis itu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa isi benda itu. Begitu ia menyadarinya, wajahnya langsung berubah. Ini, kepala Xiao Fei. Kau yang membunuhnya, tanyanya terkejut. Sebagai cucu dari Grandmaster Xuan Kong, gadis itu mengetahui kekuatan Xiao Fei. Dengan tingkat kekuatan setengah langkah menuju Kaisar Dewa dan dukungan dari teknik tingkat kekaisaran, Xiao Fei seharusnya sangat sulit untuk dikalahkan oleh siapapun di generasinya. Namun, Luo Xiu tidak hanya membunuhnya, tetapi ia juga melakukannya dengan cara yang tenang dan terkendali. Kau tahu apa konsekuensi dari membunuh Xiao Fei? Jika ini terungkap, gadis itu memperingatkan, masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang berani benar-benar menjalankan tugas ini. Membunuh murid inti dari sekte kekaisaran seperti Paviliun Tianlu hampir pasti akan memicu konflik yang tidak akan berakhir dengan baik. Namun, Luo Xiu telah melakukannya, dan ia melakukannya seolah-olah itu hanyalah tugas kecil. Saat dia menatap Luo Xiu, gadis itu menyadari sesuatu yang aneh. Pria muda ini terlalu tenang. Sebagian besar orang yang terlibat dalam situasi sebesar ini pasti akan panik, tetapi Luo Xiu justru bersikap santai seolah-olah membunuh Xiao Fei sama mudahnya dengan membunuh seekor binatang. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di pikirannya, pesan telepati dari Grandmaster Xuan Kong. Bawa dia ke lantai atas.
Mendengar pesan itu, gadis berpakaian ungu segera mengatur ekspresinya dan berkata kepada Luo Xiu, ikut denganku. Kakek ingin bertemu denganmu. Luo Xiu tersenyum tipis dan mengangguk, lalu mengikuti gadis itu menuju ruang tertinggi di Menara Pil Xuan Kong. Kamu satu-satunya yang berhasil mencapai langkah ini dalam lebih dari 80.000 tahun. Kata-kata gadis berbaju ungu itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ji Xiaozi, terngiang di telinga Luo Xiu ketika dia menaiki tangga kayu menuju lantai 2 dari Menara Pil Xuan Kong. Suaranya yang manis dan ceria menambah kesan ringan di tengah suasana tegang. Namun, langkah Luo Xiu tetap mantap, seperti dia telah memutuskan untuk menghadapi semua ujian yang menunggunya di lantai atas. Lantai 2 adalah ruangan besar yang penuh dengan cahaya dari mutiara bercahaya dan kristal ilahi yang menghiasi dinding dan langit-langitnya. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua berbaju abu-abu duduk bersila di atas bantalan meditasi. Luo Xiu tidak bisa merasakan apapun dari lelaki tua ini. Tidak ada aura kehidupan, tidak ada kekuatan spiritual, seolah-olah dia telah menyatu dengan alam semesta itu sendiri. Dia adalah Grandmaster Xuan Kong. Luo Xiu langsung tahu siapa dia tanpa perlu diberitahu. Lelaki tua ini adalah satu-satunya Grandmaster Pil Dewa di dunia besar Tianlu. Ketika pandangan Luo Xiu jatuh pada lelaki tua itu, Xuan Kong perlahan membuka matanya. Xuan Kong tersenyum tipis. Kamu cukup bagus, duduklah. Dengan gerakan tangan, sebuah bantalan meditasi muncul di depan Luo Xiu. Luo Xiu mengucapkan terima kasih dan duduk tanpa keraguan. Di dunia besar ini, hanya sedikit orang yang cukup beruntung untuk berbicara langsung dengan Xuan Kong, apalagi duduk di hadapannya. Bahkan para kaisar dewa dan tokoh terkemuka lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka. Mengapa kamu ingin menjadi muridku? Xuan Kong langsung bertanya. Luo Xiu hampir saja memberikan jawaban standar untuk belajar pemurnian pil. Namun, sesuatu dalam dirinya menghentikan kata-kata itu. Seolah-olah dia tahu bahwa jawaban itu bukanlah yang diinginkan Xuan Kong. Setelah merenung sejenak, Luo Xiu berkata dengan jujur, aku ingin mendapatkan tempat untuk memasuki tanah suci abadi. Xuan Kong tertawa kecil, kamu jujur, itu bagus. Setelah jeda, dia bertanya lagi, kamu tahu cara meramu pil? Sedikit, jawab Luo Xiu dengan nada rendah hati. Sebagai seseorang yang hanya bisa meramu pil hingga tingkat atas pil tingkat dewa, Luo Xiu tahu bahwa kemampuannya hampir tidak seberapa dibandingkan Xuan Kong. Mengatakan bahwa dia hanya tahu sedikit adalah pernyataan yang sederhana namun jujur. Kamu pintar, Xuan Kong memuji. Kejujuran adalah syarat pertama untuk menjadi muridku. Dan kamu lulus ujian itu. Dia mengelus janggut putihnya, melanjutkan, sebagai muridku, kamu bisa mendapatkan tempat di tanah suci abadi tanpa kesulitan. Namun, selain kejujuran, ada syarat kedua, yaitu takdir. Xuan Kong melambaikan tangannya, dan sebuah buku kuno yang sudah menguning muncul di depan Luo Xiu. Di sampulnya ada dua kata kuno yang berukir dalam Kitab Suci Pil. Ini adalah kitab kuno tentang seni meramu pil, jelas Xuan Kong. Namun, hanya mereka yang benar-benar memiliki hubungan dengan kitab ini yang bisa membukanya. Cobalah, dan biarkan kitab ini memutuskan apakah kamu memiliki takdir untuk menjadi muridku. Luo Xiu dengan hati-hati mengulurkan tangannya, menyentuh buku itu. Rasanya seperti menyentuh sesuatu yang hidup. Aura dari kitab itu terasa menolak pada awalnya, seperti tidak menyambut kehadirannya. Namun, setelah beberapa saat, buku itu tiba-tiba mulai bersinar dengan lembut. Lembaran-lembarannya perlahan terbuka dengan sendirinya, dan aura ramah memenuhi ruangan. Ternyata kamu memiliki takdir, Xuan Kong berkata dengan senyum puas. Sepertinya keputusan ini telah dibuat. Mulai sekarang, kamu adalah muridku, kata Xuan Kong dengan suara yang membawa keagungan. Namun, ingatlah, jalan ini tidak akan mudah. Menjadi muridku berarti kamu juga mewarisi dendamku dengan Paviliun Tianlu. Bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Luo Xiu mengangguk dengan tenang. Aku tidak pernah takut pada konsekuensi, Grandmaster. Xuan Kong tertawa puas. Bagus. Sekarang, persiapkan dirimu. Perjalanan ke Tanah Suci Abadi akan segera dimulai. Luo Xiu tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru, ujian yang lebih besar dan takdir yang lebih berat menunggunya di Tanah Suci Abadi. Bersambung.